Shalom semuanya, pada hari ini kita bersama-sama akan melakukan ibadah pemuda. Teman-teman dipersilakan untuk melakukan persiapan pribadi. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terpujilah nama Tuhan. Damai sejahtera dan kasih karunia dari Allah, Bapa Sang Pencipta Yesus Kristus, Sang Penebus, dan dalam pemeliharaan Sang Roh Suci ada pada saudara sekalian. Amin. Nyanyian pembukaan, mari kita menyanyikan lagu Jauh Timur dari Barat. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini telah mengumpulkan kami di tempat ini. Sekarang kami akan melakukan ibadah pada minggu hari ini. Tuhan, tolong berkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Aku hendak bermegah di hadapan Tuhan. Semoga orang yang tertindas dan mendengarkannya. Haleluya. Hatiku sedih kalau teringat waktu dahulu ketika aku menuju rumah Tuhan bersama orang banyak yang mengadakan perayaan. Haleluya. Biarlah aku memandang Engkau di rumah-Mu. Haleluya. Ia tidak pernah menolak apapun yang baik terhadap orang yang hidupnya tak bercela. Haleluya. Sebab Tuhan pengasih dan penyayang, Ia panjang sabar dan kasih-Nya berlimpah. Haleluya. Untuk nyanyian refleksi, mari kita menyanyikan lagu Ku Percaya Janji-Mu.
berita anugerah diambil dari Mika 7 ayat 18-19. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapus kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Untuk petunjuk hidup baru diambil dari Wahyu 21 ayat 5. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Doa syafaat dibagi menjadi 3, bangsa dan negara, gereja dan komisi, studi dan orang tua. Teman-teman, marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan yang Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu yang Kau berikan pada kami hari ini, dari pagi tadi hingga saat ini ya Tuhan. Ya Tuhan, jikalau sekarang kami akan berdoa bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati bangsa dan negara ini agar selalu terhindar dari mara bahaya yang ada, dan semoga masalah COVID yang sedang terjadi saat ini bisa semakin cepat terselesaikan agar rakyat Indonesia bisa mulai beraktivitas sedemikian yang dahulu kala. Dan juga Engkau berkati setiap presiden, wakil presiden, para menteri, dan juga jajarannya ya Tuhan. Engkau berkati mereka, berilah mereka kebijaksanaan dalam menjalankan setiap tugas-tugasnya yang ada yang ini ya Tuhan. Semoga apa yang telah mereka lakukan selama ini dapat membuahkan hasil yang sempurna ya Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja dan komisi kami dalam pandemi COVID-19 ini. Gereja kami dapat melakukan ibadah kembali seperti biasanya ya Tuhan. Tolong berkati, sertai, lindungi kami, dan berkati komisi kami, berkati komisi gereja kami, berkati pengelola komisi gereja kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, haleluya, amin. Untuk selanjutnya kami akan berdoa untuk studi orang tua kami, kiranya Engkau berkati mulai dari studi kami Tuhan. Berkati walaupun kita KBM-nya secara online, Engkau berkati supaya proses KBM kami bisa berjalan dengan lancar, dengan baik, dan tanpa kendala Tuhan. Engkau berkati juga untuk kesehatan dan pekerjaan orang tua kami satu persatu, kiranya Engkau berkati kesehatan mereka supaya kesehatan mereka tetap dijaga di masa yang COVID ini. Engkau berkati juga yang lagi sakit supaya mereka cepat sembuh Tuhan. Dan Engkau berkati untuk pekerjaan mereka satu persatu, apa yang mereka tekuni, apa yang mereka usahakan, supaya semuanya bisa sesuai kehendak-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, shalom, selamat bertemu kembali. Sebelum bersama-sama saudara yang dikasihi Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, mengucap syukur karena pada kesempatan hari ini Tuhan boleh memberikan waktu yang indah, kesehatan bagi kami, anak-anak-Mu, untuk kami boleh bergabung dalam ibadah di secara online ini. Berkati agar kami saat ini boleh mendengarkan firman Tuhan, urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami layak menerima, bahkan kami boleh memahami dan dapat kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari sebagai anak Tuhan di dalam gereja, dalam keluarga, di dalam masyarakat. Terima kasih kiranya Engkau hadir dalam firman-Mu ini, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Filipi 2 ayat 1 sampai 10 ya. Filipi 2 ayat 1 sampai 10. Demikian, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih,
satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan pada kesempatan ini adalah be humble, atau jadilah kerendahan hati. Jadilah rendah hati. Mungkin saudara sudah pernah mendengar siapa itu Bunda Teresa. Dia seorang suster yang betul-betul melakukan pelayanan kemanusiaan kepada semua orang, ya, tanpa membeda-bedakan, ya, dalam situasi yang apapun dia tetap melayani. Dia berkata demikian tentang kerendahan hati, bahwa kerendahan hati adalah ibu dari semua sifat yang baik. Dalam kerendahan hati, kasih kita menjadi nyata. Kerendahan hati adalah sikap perdamai yang memiliki makna dan dampak yang luar biasa. Sungguh hebat Ibu Teresa ini, di mana kerendahan hati merupakan sesuatu yang luar biasa yang dia sudah melakukan dalam kehidupannya. Dari zaman dulu sampai sekarang, bahkan yang akan datang, ada 3 hal bisa jadi lebih, ya, kejayaan atau kekuasaan, kekayaan atau harta, jabatan, itu selalu dicari banyak orang. Dan hal ini menjadikan seorang itu dihormati, seorang itu disegani dan disanjung-sanjung. Kita tahu bahwa kadang-kadang orang itu kalau punya jabatan, wah, disanjung-sanjung. Ada orang datang itu orang harus munduk-munduk, ya. Ini kenyataan yang ada di luar sana, bahkan di dalam gereja pun kadang-kadang sok demikian. Nah, ini tantangan bagi kita, saudara yang dikasihi Tuhan yang masih muda, agar ini tidak akan terjadi di gereja di masa mendatang. Ya. Berbeda dengan Raja Daud. Nah, ini Raja Daud dalam kisah 2 Samuel 6 ayat 16 sampai 23. Di sana diceritakan bahwa Daud ini sebagai raja, ya, ini menurut istrinya, yaitu Mikal. Istrinya itu adalah putranya Raja Saul. Ketika itu Raja Daud bersama dengan semua tentara dan rakyat itu membawa tabut perjanjian Allah, ya, dibawa ke Yerusalem, hendak diletakkan di kemah suci. Ketika itu Daud sebagai raja menari-nari bersama-sama rakyat. Nah, rupa-rupanya Mikal nggak setuju seperti itu. Omong rojo, ya, raja kok punya jabatan tinggi seperti rakyat seperti itu. Kalau zaman sekarang mungkin pejabat kok juga dengan rakyatnya, mungkin pas dangdutan tak apa gitu, ya. Nah, Mikal nggak seneng sama itu, ya. Tapi apa yang dilakukan Daud? Setelah mereka sampai membawa tabut perjanjian Allah diletakkan di kemah suci, kemudian Daud memberikan persembahan kurban kepada Allah berupa kurban bakaran. Demikian juga melakukan pelayanan berbagi kepada rakyatnya, yaitu membagi apa? Membagi roti bundar, kemudian daging, bagi kismis. Ya. Berarti apa yang dilakukan oleh Daud ini suatu ungkapan syukur dengan joget-joget tadi. Ya. Kemudian kata-kata Mikal istrinya itu tidak menyurutkan tindakan Daud untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Daud malah bilang, dia rela merendahkan diri lebih dari itu, dari joget-joget itu.
Artinya apa? Daud dengan kekuasaannya sebagai raja tidak terus gengsi untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan dan sesama. Kembali pada bacaan kita bahwa di situ Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di kota Filipi, ya, dalam ayat 5, berpikirlah seperti Kristus. Memang kebanyakan dari kita mempunyai gambaran bahwa Yesus itu adalah seorang pelayan yang rendah hati, pelayan yang halus, lembut, baik hati. Tapi penting juga untuk tidak melupakan betapa kerendahan hati Yesus itu sekali lagi berlawanan dengan dunia. Dunia yang menghargai prestasi. Anak sekolah biasanya kalau pinter, wah, disanjung-sanjung. Tapi kalau biasa-biasa saja malah ada yang di bawahnya tidak dihitung. Jadi status sosial dunia ini, kekayaan itu sungguh luar biasa disanjung-sanjung. Tapi Yesus nggak seperti itu. Itu Paulus bilang gitu. Bahkan Paulus memberitahu kepada jemaat di Filipi, meskipun Yesus itu adalah Allah sendiri, dia adalah satu bagian dari Trinitas, ya, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Putra adalah Yesus. Walaupun dia itu Allah, Yesus Allah, tapi tidak membuat dirinya itu menganggap dirinya itu bukan siapa-siapa, merendahkan diri di hadapan manusia. Ya. Dia tidak menggunakan hak istimewa ilahinya untuk kepentingan sendiri. Benar-benar Yesus menanggalkan semuanya itu. Ya, dia menjadi sama seperti manusia. Ya. Dia mengambil rupa seorang hamba, ayat yang ke-7. Ya. Bukan rupa raja, tetapi seharusnya dia bisa milih mau jadi raja atau manusia biasa. Tapi Yesus memilih untuk lahir sebagai manusia. Dia menerima semua keterbatasan tubuh manusia yang lemah ini. Ya. Sampai akhirnya apa? Yesus merendahkan dirinya dengan menundukkan diri sampai pada kematian. Mati di kayu salib. Ia menyerahkan diri kepada rancangan atau rencana indah Allah. Meskipun dirinya harus terhina, sengsara, dan mati. Ini luar biasa Yesus. Ketika Rasul Paulus mendorong orang-orang Kristen untuk memiliki pola pikir sama seperti Yesus, tentu ini tidak mudah. Ini tidak nyaman bagi kita. Masa kita harus seperti Yesus, seperti itu. Tapi itu juga sebenarnya memberikan kemerdekaan kepada kita. Ketika kita bersedia memiliki kerendahan hati, kita bisa keluar dari jera, ya, dari jera tentang perlombaan kekuasaan, perlombaan kejayaan, perlombaan kekayaan yang ini diagung-agungkan oleh dunia ini. Jadi di situ kita bisa keluar dari itu. Ya, inilah kondisi kita orang percaya. Kita bisa mengaku bahwa kita memang terbatas. Tapi ada satu yang tidak terbatas. Kita dapat menundukkan diri kepada rencana Tuhan, meskipun kadang tidak masuk akal di dalam keadaan dunia ini. Pemahaman inilah yang mengubah cara kita berhubungan dengan anggota yang lain, masyarakat, anggota gereja. Ya. Hidup dengan kerendahan hati memungkinkan kita untuk menjadi sedemikian, ya, satu pikiran, satu kasih, satu roh, ya, seperti ayat yang kedua tadi. Inilah kita satu pemikiran, inilah kita satu kasih. Kalau orang-orang percaya, orang Kristen jemaat itu mempunyai pikiran seperti itu, luar biasa. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara kita bisa mengikuti kerendahan hati Yesus tadi dalam hidup kita sehari-hari? Ada beberapa hal, ya. Satu, yang pertama adalah kita bisa mencari cara memakai hak istimewa kita untuk bisa menolong orang lain, membantu orang lain. Situasi seperti ini, ya, bisa membantu tetangga kita yang isoman. Ya. Jangan sampai hanya untuk kepentingan sendiri. Yang penting saya selamat, orang lain mati ya syukur, jangan. Yang kedua, kita bisa mulai melayani dari posisi di saat ini kita apa? Sebagai seorang anak, sebagai seorang bapak, sebagai apapun, mulai dari keluarga kita masing-masing. Ya.
juga bisa menerima dan menghargai keterbatasan kita. Nah ini, memang kita masing-masing orang punya keterbatasan. Ya kita akui, kita hargai itu. Ya. Kita juga bisa dengan rendah hati menerima yang Tuhan mau di atas kita. Apa yang kita punya, yang dari Tuhan, kita gunakan untuk betul-betul rancangan yang indah bagi Tuhan dan sesama kita. Berikutnya adalah kita melaksanakan aturan pemerintah saat ini. Ada pandemi COVID ini, virus ini. Kita melaksanakan aturan itu. Ya, prokes, belajar di rumah bagi yang belajar. Dan yang paling puncak adalah mentaati firman Tuhan dan melakukannya. Tadi Ibu Teresa, kemudian Raja Daud, yang terakhir adalah puncaknya Yesus itu adalah mentaati firman Tuhan dan melakukannya. Ya, jangan hanya di dalam kita memahami yang tidak melakukan, tapi mari kita bersama-sama betul-betul menjadikan hidup kita saat ini dan seterusnya rendah hati di hadapan Tuhan dan sesama. Amin. Tuhan memberkati kita. Terima kasih untuk Bapak Jumadi atas firman yang telah diberikan. Untuk nyanyian persembahan, mari kita menyanyikan lagu Segala Puji Syukur. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, sekarang kami telah mengumpulkan sedikit dari kami. Tolong berkati supaya bisa memperbesar kerajaan-Mu. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Teman-teman dimohon untuk bangkit berdiri untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang yang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Untuk pujian pengutusan, mari kita menyanyikan lagu Hatiku Percaya. Keselamatanku,
Berperanglah dengan damai sejahtera, hiduplah dalam kasih dan peliharalah kasih persaudaraan, serta muliakanlah Kristus dalam setiap kehidupan kita. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Ibadah pagi ini telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.